Lisa, bagian 28 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. 2 bulan berlalu sejak kecelakaan itu, Saga harus menerima kenyataan bahwa ia adalah seorang laki-laki lumpuh sekarang. Ia melakukan aktivitas sehari-harinya di atas kursi roda. Saga harus akur dengan keadaan yang tak sebebas yang dulu. Bahkan untuk melakukan hal-hal kecil pun ia harus meminta bantuan orang lain. Saga tak lagi dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sering ia lakukan dulu seperti pergi bekerja, berolahraga, atau sekedar bermain dengan Bebo, burung kakak tua kesayangannya. Tapi Saga tidak pernah menyesali dengan apa yang terjadi kepada dirinya, karena Saga tahu ia tidak bisa lari dari apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Meskipun akibat dari semua itu, ia harus rela duduk di atas kursi roda untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Saga merasa bersyukur karena Tuhan tidak mencabut nyawanya saat itu juga. Ia masih diberi kesempatan untuk melihat wajah-wajah orang yang ia kasihi. Tuhan masih menyayanginya untuk ia dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saga mencoba mengambil hikmah dari musibah yang menimpanya. Ia tak hanya dituntut untuk bisa lebih bersabar menerima setiap ujian yang datang kepadanya, belajar bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikannya, dan belajar untuk lebih menghargai hidup. Dan Erika dengan dibantu Lisa dan Karin bergantian menjenguk dan merawat Saga di rumahnya. Saga sebenarnya tidak ingin merepotkan ketiga gadis itu. Ia telah meminta seseorang untuk menemaninya dan merawatnya, yaitu Bibi Mina. Dan Erika, gadis itu hampir menghabiskan sebagian waktunya untuk merawat dan melayani semua kebutuhan Saga. Sebagai calon istri Saga, Erika menunjukkan tanggung jawabnya kepada Saga dengan merawat pria tampan itu sebaik yang ia mampu. Sementara Lisa, ia sengaja membatasi diri untuk berkunjung ke rumah Saga karena ia tidak ingin Erika akan menaruh rasa curiga dan cemburu kepadanya. Ia harus menjaga perasaan Erika. Lisa sudah merasa sangat bersalah kepada Erika karena dialah penyebab calon suaminya mengalami kelumpuhan. Ada Erika tahu kejadian yang sebenarnya, entahlah reaksi apa yang akan Erika tunjukkan kepadanya. Itu mengapa Lisa jarang terlihat berkunjung ke rumah Saga. Lagi pula Lisa cukup tahu diri untuk tidak terlalu menaruh perhatian kepada Saga. Toh ada Erika yang selalu setia menemani Saga setiap saat dan memastikan semuanya baik-baik saja. Hanya saja akhir-akhir ini Erika jarang terlihat bertandang ke rumah Saga. Dan itu membuat Lisa merasa heran. Karena setiap kali ia dan Karin datang menjenguk Saga, Bibi Mina selalu memberitahunya kalau Erika sudah jarang mengunjungi Saga. Setiap kali Lisa menanyakan hal itu kepada Saga, ia selalu berkata Erika sedang sibuk dan belum sempat untuk datang menengoknya. Aneh, sesibuk apapun Erika tidak seharusnya melupakan tanggung jawabnya sebagai calon istri Saga. Ia harus tetap datang berkunjung setidaknya melihat keadaan Saga sesibuk apapun itu. Hingga pada suatu hari, Erika meminta Lisa datang ke sebuah tempat. Gadis itu meminta Lisa datang sendiri karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Lisa menuruti saja apa kemauan Erika. Ia datang untuk menemui gadis itu seorang diri. Erika terlihat gelisah saat ia sampai. Gadis itu terlihat berjalan mondar-mandir seperti orang yang sedang kebingungan. Hai, sapa Lisa. Lisa, kamu sudah datang? Erika terlihat gugup membuat Lisa merasa heran. Ada apa Erika? Kenapa kamu ingin bertemu denganku di sini? Tanya Lisa.
Erika terdiam beberapa saat dan kemudian menatap wajah Lisa. Lisa, sebelumnya aku minta maaf kepadamu. Lisa menatap wajah Erika dengan tatapan bingung. Minta maaf? Tapi untuk apa? Tanyanya kemudian. Lisa, apapun yang akan aku katakan padamu nanti, aku berharap kamu bisa menerima dan mengerti. Aku benar-benar dalam situasi yang sulit. Erika, ada apa? Apakah semua baik-baik saja? Lisa semakin dibuat tidak mengerti dengan sikap Erika yang aneh. Erika terlihat semakin gelisah. Bahasa tubuhnya memperlihatkan isi hatinya yang sedang gundah gulana saat ini. Aku telah memikirkannya ribuan kali, dan ini membuatku benar-benar gila. Tapi aku harus mengambil keputusan. Meski aku tahu orang akan beranggapan aku adalah gadis yang jahat dan tidak memiliki hati nurani, ujar Erika resah. Lisa, aku telah memutuskan pertunanganku dengan Saga. Apa? Mbak disambar petir Lisa mendengar kata-kata Erika. Seperti yang sudah aku katakan padamu tadi, aku sudah memikirkannya ribuan kali, dan aku memutuskan untuk mengakhiri hubunganku dengan Saga. Kamu ini bicara apa, Erika? Wajah Lisa mengeras. Ia masih belum mempercayai dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi mengapa? Bukankah kalian akan segera menikah? Tidak lagi, Sa. Semua sudah berakhir. Berakhir? Tapi kenapa? Erika terlihat gugup mendengar pertanyaan demi pertanyaan yang terlontar dari bibir Lisa. Ayahku membatalkan semua rencana pernikahanku dengan Saga. Ayahmu? Kenapa ayahmu membatalkan rencana pernikahan putrinya sendiri? Ada apa? Lisa semakin dibuat kebingungan. Erika menatap wajah Lisa lekat-lekat. Aku tidak punya pilihan, Lisa. Tidak punya pilihan? Kenapa kamu tidak milih untuk bertahan bersama Saga? Dia adalah calon suamimu, apapun keadaannya sekarang ini. Tunggu, apakah ayahmu memutuskan hubungan kalian hanya karena keadaan Saga yang sekarang lumpuh? Betulkah itu, Erika? Erika hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ya Tuhan, aku tidak dapat mempercayai semua ini. Lisa, aku benar-benar tidak berdaya. Tapi Erika, seharusnya kamu bisa mempertahankan hubunganmu dengan Saga. Ia mencintaimu, dan kalian sudah saling mengikatkan diri satu sama lain. Saga ingin menjadikanmu sebagai pendampingnya, menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Apakah itu tidak cukup membuatmu untuk mempertahankannya? Saga sedang dalam kondisi yang paling buruk dalam hidupnya. Ia membutuhkanmu, dan kamu justru berpikir untuk meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Apa yang kamu pikirkan, Erika? Erika terdiam. Dan apakah kamu tidak memikirkan perasaannya? Kamu meninggalkannya hanya karena ia lumpuh dan tidak berdaya. Apakah kamu tidak tahu itu akan sangat menyakiti hatinya? Sekuat apapun ia menerimanya, ia tetaplah manusia biasa yang memiliki hati dan perasaan, Erika. Aku tahu, Elisa. Aku pun merasa sakit. Kamu pikir aku tidak merasa sakit? Aku masih mempunyai hati nurani. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak berdaya, Lisa. Tolonglah mengerti. Keluargaku menekanku hingga aku tak mampu untuk menolaknya lagi. Kamu tahu bagaimana keluargaku sangat menjaga martabat dan kehormatannya. Dan mereka tidak bisa menerima calon menantu yang lumpuh karena mereka merasa malu. Mereka lebih mementingkan martabat dan kehormatan nama besar keluarga dibanding kebahagiaan putri mereka sendiri. Apalah hati seorang Saga Wijaya di mata keluargamu yang terhormat itu? Lisa, maafkan aku, Erika. Kenyataan memang seperti itu, kan? Mendadak Lisa merasa geram dengan sikap Erika dan keluarganya yang tidak bisa menghargai Saga sebagai calon suami.